Sahabat JMSI di mana saja Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, jangan mikir saya lagi di mana. Karena memang nyari orang satu ini memang harus begini, campur blusuan. Kenapa? Karena ada satu ide yang bakal saya bangun dalam satu informasi yang bakal kita sajikan melalui channelnya Warta JMSI Tubaba bersama satu ustadz yang luar biasa. Anda pasti kenal, jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Mas Awan. Tidak kerasa 7 tahunan tidak ketemu ya? Kurang lebihnya 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Memang lama nggak ketemu. Iya, aku tadi ke rumah, wah kok rumahnya sepi. Ternyata begitu ada satu info, beliau di belakang. Tak cari ke belakang, tak pikir di dapur kan. Nggak taunya di sini tempatnya. Ya Allah, luar saya biasa. lagi menyepi kalau habis pulang dari sekolah itu nyepi. Nyepinya di sini di Pondok Metal. Pondok. Apa metal panggonku. Metal bukan metal gini. Tapi metal mepet Tanggul. Pondok pesantrennya metal mepet Tanggul. Ya. Sekaligus bukan hanya metal, bahkan mewah. Mewah. Mewah artinya mepet Mepet sawah. sawah. Sebelah ini pas kebetulan sawah. Jadi metal plus mewah ini. Metal plus mewah ya kan. Nah, Dan hari ini kita memang metal banget ya kan. Bukan sekedar tanggul ini kono kali ini. Betul sekali. Karena harus sambil mancing-mancing sekali. Masang jaring nih, alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah sempat merasakan kemarin agak ngedrop di bulan Januari. Iya, karena aktivitas alhamdulillah sekarang udah fit kembali dan siap untuk fight di kegiatan ini. Iya, boleh diceritakan ini tempat apa? Ini aku ini dibawa kemana hari ini ceritanya itu boleh ceritakan Baik, dulu. terima kasih Mas Oman. Ini adalah sebuah bahasanya yang bisa dikatakan kawah Candra di Muka. Ini rotok gawat iki lek. Kawah Candra di Muka itu ya tempat penggemblengan, tempat penggodokan Gatot Kaca kalau begitu. Untuk nukul nih wisang geni. Nah, artinya ini saya inisiasi bukan untuk saya sendiri, tapi adalah bagaimana generasi-generasi muda itu yang saat ini cukup jauh dengan agama. Iya. Nah, bagaimana bisa kembali dan kita buat sebuah sistem yang menyenangkan. Ngaji tapi tidak seperti pada masa lalu. Ngaji yang di sini bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi bagaimana dia berrekreasi di sini, berinteraksi dengan teman bahkan dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi luar biasa. Jadi nggak dikungkung. Kalau dulu orang katakan pondok pesantren itu penjara suci, bahasa penjara itu wis ngedeni wong, betul. Betul. Terus ngomong penjara suci wis ngedeni wong. Nah, orang walaupun sesuci apapun jenenge penjara. Penjara tetap berapenak ya. Kalau bisa di sini bukan penjara, tapi taman. Taman hati. Nah, boleh. Ide bagus ini. Kita ternyata berada di taman hatinya. Beliau ustadz yang luar biasa, yang dulu saya kenal dengan ketulusan hatinya bergerak di bidang holistik. Bagaimana dengan terapi-terapi Islami. Ini luar biasa, yang kemudian hari ini bukan sekedar merambah, tapi saya punya kecurigaan bahwa ini adalah salah satu misi beliau ketika berjalan nyelesain urusan holistik. Kita tanya, ya nopo pondok pesantren dengan kesederhanaan jadi wiwitan gitu, boleh cerita dulu sejarahnya, Mas? Ya, baik, terima kasih. Saya sebenarnya untuk pengobatan holistik ini memang sudah sejak 25 tahun yang lalu. Iya. Sejak masih bujang, kerjaan saya memang seperti itu. Nenek wong loro pengenan, ternyata Allah memang berikan sedikit titipan ilmu untuk pengobatan. Delok sampean iki kaya kurang turu ya ketok. Terus kemudian ada sedikit keluhan di punggung ya ketok. Ketara ya. Berarti sekilas saya, Mas. Selesai ini bisa langsung dieksekusi. Ya, nah, kemudian berjalannya waktu itu, kalau pagi saya memang berada di sekolah. Berada di sekolah bersama dengan anak-anak. Ketika siang hari saya ngajar ngaji di TPQ di Masjid Al-Fatah. Kemudian saya kok ketika hanya sekedar TPQ saja kayaknya kurang nyambung. Nah, kemudian malamnya saya ada pengajian, jarang, susah karena bentuknya di masjid. Nah, kemudian saya gimana sih caranya saya membuat inisiasi pondok pesantren. Belum sempat buat pondok pesantren, saya ditugaskan menjauh di Mesir. Waduh, balik ke Mesir malah oleh-oleh sikile pernah tugel. Terus balik di SMP. Nah, di SMP kemudian punya rencana lagi belum sempat buat, ditugaskan di Gunung Agung. Wes rasidone. Nah, pulang dari Gunung Agung saya ngomong bismillah, saya harus mulai ini. Nah, selain pengobatan untuk ini juga kita pengobatan hati. Konco-konco sing broken home lah, sing rada anu ra penak yo bawa sini.
kebetulan anak-anak yang ada di sini rata-rata yang ngaji ya lingkungan sini dan anak yatim piatu banyak. Nah, kemudian masyarakat yang sekitar juga karena penyakitnya yang agak berat ketika mereka harus pulang pergi kan kasihan. Ya. Daripada pulang pergi wis nginep ning kene sedina sewengi, rong dina didelok dhisik. Nah, sambil seperti itu alhamdulillah perubahannya lebih bagus karena ketika itu berhadapan. Paling kalau pagi saya tinggal ke sekolah, siangnya saya cek lagi sampai malam kan bersama dengan kita. Dan alhamdulillahnya itu berkembang terus. Di rumah sering saya tinggal, saya banyak di sini. Nah, bersama dengan istri dan adik-adik saya, kemudian masyarakat ustadz-ustadzahnya, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak sore hari. Selesai ngaji ya mancing, masang jaring lah, masang wuwu lah di sini. Di belakang itu ada tanaman jeruk, ada tanaman alpukat dan beberapa ini lagi mau nanam sayuran. Jadi mereka kita ajak untuk refreshing, bukan hanya sekedar ngaji. Nah, akhirnya mereka kan nggak merasa di penjara. Betul. Ning dhuwur enek ledeng arep adus banyune ngalir ya silahkan kan gitu aja. Sing penting aja suwi-suwi le kok ireng lah gitu aja. Berarti artinya selain hatinya ditata, kemudian intelektual keagamaannya ditingkatkan, tapi juga bagaimana ke depan diajarkan supaya mereka juga bisa berdikari dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Betul. Oke. Ya, gini. Per hari ini sudah berapa santri kita? Ya, untuk santri yang ngaji sore dan malam, itu santri kita kisaran 60 sampai 70. Untuk yang nginep di sini mungkin baru 7. Yang mungkin baru 7 orang. 7 orang itu pun hanya laki-laki dulu karena perempuan belum. Iya. Masalahnya kalau perempuan itu ada sedikit ribetnya. Iya, standar tempatnya ya harus kita sudah terbang terlebih dahulu. Kemudian ada ustazahnya bersama dengan mereka yang posisinya harus mendampingi. Tapi kalau malam minggu mereka minap. Oh, mereka minap rata-rata 20 sampai 25. Nah, kemudian ini kalau yang khusus santriwatinya kalau minap malam ini yang di mana? Di sebelah sana, samping imaman itu ada tempat khusus. Khusus itu untuk santri putri. Kuncinya mereka yang megang anunya mereka. Terus santri putri sampingnya ada ustazahnya 2 yang di situ. Oh, luar biasa. Posisinya perempuan kalau malam minggu seperti itu. Habis ngaji malam kita ya sholawatan hadrohan terus bakar-bakar itu bukan sebuah bakar-bakar singkong itu luar biasa. Bareng malam apalagi kalau pas kering harusnya malam semalam ini malam purnama kan pas malam nisfu Sa'ban kemarin malam itu harusnya kita mau bakar-bakar tapi nggak sempat udan iya benar ya. Itu singkong ada habisan dapat ikan kita ya bakar bareng-bareng itu sama luar biasa. Mereka biar tenang seneng gitu anak-anak gitu. Kalau kan konsepnya kalau dia seneng itu otomatis kita mau murui ngaji juga itu lebih nyaman anak-anak bisa seperti itu terima. Oke, sebetulnya kan saya juga enggak mimpi ya, enggak mimpi ketemu jenengan dengan kondisi nambah. Bukan berbeda menurut saya, tapi nambah kesibukan. Iya, kalau saya sudah jelas ya kan, nambah tuwek itu. Satu lagi kalau setengah tua lebih biru. Oke, gini, sudah berapa lama kita berdiri? Pondok ini per Januari 1 tahun. Yang beri nama Nuraini Sifa. Nurani Sifa itu adalah hasil dari pemikiran saya bersama dengan istri. Sebenarnya itu akronim ya Nurani itu ya. Akronim dari nama saya dan anak-anak saya serta istri saya. Nurani, Hamid, Rara, Rangga, Rafa, Kartini. Nah, Nurani ini konsep dari akronim dari nama-nama saya bersama dengan anak dan istri saya. Depan nama bapaknya, belakang nama ibunya, tengah 3 nama anaknya. Nah, kemudian Syifa itu memang awal ketika kita pengobatan kita memang Syifa itu pengobat hati. Nurani itu bisa berarti 2 jalan penyembuhan. Betul. Bisa berarti hati ya. Jadi Nurani itu kalau bahasa Arab Nurani, 2 cahaya penyembuhan dunia dan akhirat, kemudian fisik non psikis, medis non medis. Nah itu semuanya kita bisa rangkum dalam 2 nama itu kan. 2 nama itu. Jadi, filosofi ini kan gini. Jadi kalau pondok pesantren ini kan kalau di tempat kita ini wis blader lah ya, banyak dengan segala macam polemiknya dan lain sebagainya gitu. Saya tidak mengatakan bahwa pembeda, enggak. Tapi apa yang justru bukan juga mau bersaing karena belajar agama kok tidak saingan kan ya apa kan gitu. Artinya gini, untuk jaring misalnya sing arep
apa kuwi belajar dengan kondisi pondok yang standarnya wis ana nang kono nggone ngene, tapi dengan konsep yang lain yang kemudian menjadi keunggulan jenengan sehingga dianggap bisa nanti ke depannya bisa ngadahi arek-arek mau belajar. Itu apa yang membedakan? Nah, itu diferensiasi saya adalah pondok pesantren ini bukan hanya sekedar pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama, tapi juga life skill. Life skillnya. Ya, artinya life skill di sini pondok pesantren kita mengajarkan entrepreneur. Mereka kita ajarkan bagaimana beternak lebah. Itu ada beberapa lebah di belakang, walaupun belum banyak. Ini udah ada lebah, ternak lebah bagaimana. Kemudian pertanian, perikanan, kita sudah rintis minapadi, walaupun hanya baru seperempat dengan ikan. Maaf, di sini baru ada ikan 1.500. Yang ini dia, ini padi sebelahnya. Ini ada minapadi, jadi kita 1.500. Mereka saya suruh amati dulu, nanti masih orang tua yang jalan, tapi mereka nggak tahu. Nah, kemudian tanam sayur-sayuran, terus kemudian pengobatan. Mereka kita ajarkan pengobatan bagaimana supaya ketika nanti mereka keluar dari sini, wong namanya pondok pesantren mereka melihat di sini, mengamati dulu, oh abah kan nangani pasien ini, oh abah ini anu ini. Dari mulai pertama kali pasien datang, mereka kita coba datangkan untuk melihat. Oh, kita ngecek penyakitnya. Kemudian, oh penyakitnya kok tahu abah? Bisa dilihat dari wajah, bisa dilihat dari tangan, dari apa nadi dan sebagainya. Kita getaran dulu. Juga dikali pengakuan. Nah, setelah pengakuan itu anak-anak kan, oh gitu. Nah, kita libatkan langsung mereka. Nah, setelah itu pengobatan untuk yang laki-laki kan sedikit banyak kita terbuka. Betul. Penanganannya supaya mereka bisa melihat. Nah, kalau perempuan kan tertutup, berada di ruangan khusus, didampingi oleh mahromnya. Mahromnya harus dampingi gitu loh. Posisinya seperti ini ya. Kalau yang laki-laki kan bebas, boleh di situ sambil tiduran dan sebagainya. Nah, inilah menyebabkan anak-anak tertarik. Bah, kapan kalau latihan? Nah, setiap hari Minggu pagi pulang habis ngaji pagi subuh itu mereka berlatih itu. Nah, makanya kita gambarkan ini anatomi tubuh, kemudian titik bekamnya ada di sini, refleksinya di sini, perbaikan tulang belakang di sini, nanti termasuk herbal-herbal yang ada di sekitar sini, daun-daunan yang bisa kita gunakan untuk obat, mereka kita kasih tahu. Nah, itu luar biasa. Tentu ini bukan menjadi sebuah pembeda, tapi bagaimana yang kesana ndak muat, belajar kesana ndak muat, rono raka adahan, ranandal cocok, di sini tempatnya. Iya. Artinya tidak ada celah lagi untuk orang tidak belajar dengan apa yang menjadi potensi dirinya. Ya, itu tadi adalah bukan pembeda, tapi adalah keunggulan yang kita tawarkan kepada wali santri siapapun itu yang mau belajar di sini. Kemudian gini, per hari ini yang masih menjadi ganjalan utawa apa ya kendala ketika mau kita kembangkan ini kan tidak mungkin toh dengan mau gini toh jelas otomatis. Itu boleh diceritakan. Siapa tahu di sana ada hamba Allah yang tergerak hatinya karena mungkin teman jenengan lama wis duwe rezeki pirang-pirang, atine diparingne putus kontak lan delala, siapa tahu lewat channelnya CMS bisa ketemu. Iya, matur nuwun Mas Lawan. Memang saya sampai dengan hari ini belum pernah membuat proposal. Perizinan juga kita lagi dalam tahap berjalan proses. Karena saya siapkan wadahnya, kemudian perizinan sambil berjalan itu yang saya lakukan. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri, alhamdulillah dari masyarakat kemarin tadi sampai lihat itu jembatan. Kemarin itu jembatan hanya 3 meter. Sekarang jadi 5 meter. Inisiasi memang dari pondok. Laporan ke Pak Kepala Tio, Pak Kepala Tio saya mau nambah lebarkan itu. Ketika saya ngomong kayak gitu, masyarakat naik sing 10 sak, naik sing 5 sak, ada yang bantu tenaga sampai malam. Walaupun kita memang nyiapkan besi-besi potong-potongan ada di sini, kemudian anak-anak bantuin, tapi masyarakat berel luar biasa. Jadi akhirnya jadilah itu. Nah, kemudian untuk di pondok sendiri sampai dengan hari ini anak itu nggak pernah kita tarik dana. Mereka itu memberikan sukarela. Karena ketika mereka ngaji di sini dipasrahkan sama orang tuanya, "Bah, aku titip anakku ning pondok kene, nggo arep ngaji apa arep nganu mondok ngaji mawon." Ya sudah, ini ada kotak tabungan. Tabungan ini bawa pulang, silahkan diisi seikhlasnya, nanti 1 bulan sekali dikirim. Dari situ yang kita masuk. Kemudian ketika ini sering saya posting di Facebook, kemarin tuh mengetuk beberapa beberapa teman. Ada yang dari Bandar Lampung itu teman yang sampai katakan putus kontak. Itu nelpon saya, "Yi, pondok sampean udah ada sumur bor belum?" "Belum." "Gimana?" "Aku mau survei," kata. Beneran ini, beneran datang ke sini bukan hanya sekedar survei. Besok saya mau survei ke sana. Besok saya mau survei ke sana katanya.
tolong kalau bisa sampean hubungan dengan tukang bor sumur. Oh, iki ora survei iki tenanan tak gitu kan. Iya beneran. Ya sudah, langsung datang sini, tukang bornya tak panggil. Dibuatkan sumur bor senilai 11,5 juta. Tanpa ada proposal sama sekali. 11,5 juta jadi sumur bor dan sekaligus 2 kamar mandi. Oke, luar biasa. Nah, kemudian gini yang ingin saya tanya. Niat kuat yang dorong jenengan untuk bangun ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu sejak zaman ngaji, saya itu ketika ngaji juga ya karena saya nggak punya apa-apa, yang ngajinya dulu saya dalam bahasa. Ikut Pak Yai. Iya. Dari orang tua itu kiriman itu belum tentu datang. Nah karena nggak datang saya ikut Mbah Yai, kerja apa yang Mbah Yai kerjakan diperintah saya siap. Yang penting saya bisa ngaji, bisa makan. Sampai saya ketika 1 minggu sekali dalam 1 bulan itu izin nggak sekolah, golek usaha untuk bisa kuliah, sekolah aliyah sampai dengan kuliah. Luar biasa. Sampai dengan alhamdulillah SMP selesai, berhenti setahun. SMA selesai, berhenti 4 tahun, golek biaya untuk kuliah. Sampai dengan S1 selesai, alhamdulillah dengan izin Allah, S1 berhenti 2 tahun, kemudian langsung keterima P3K. Kalau dulu bukan P3, guru bantu dan alhamdulillah keterima PNS dengan izin Allah, ya seperti itu. Makanya sekarang saya terapkan anak-anak yang mau ngaji ya ngono kuwi, nek arep bantu monggo, nek urung eneng ya mangkat-mangkat to. Ya kayak ini yang baru datang kayak Mas Joko. Iya, enggak pernah saya pikirkan dia mau audisi. Yang penting mau ngaji loh. Siap seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dengan seperti itu terketuk. Ada yang datang tiba-tiba, nyariin Abah ada enggak? Enggak ada. Siapa yang ada? Umi. Oh, ada Umi ya. Kayak amplop. Orangnya nggak dikenal, itu siapa nggak ngerti. Jadilah ini dengan nilai 5 juta rupiah. Alhamdulillah, masyaallah. Habis itu datang lagi nunu. Iki apa sih dibutuh nih? Aku ya saiki nek pasir, nek botol, nek sekarang. Ya wis, dongakne seminggu meneh muga-muga aku saiki sik notal-notal, mudah-mudahan ada rezeki untuk pondok. Ini baru ada yang ngomong. Alhamdulillah. Karena memang rencananya kita akan buat tempat lagi di samping sana. Nah, nanti asrama kita buat posisi seperti itu. Yang pertama memang anak-anak saya bebaskan untuk sekolah. SD ada di sini, ada SD negeri. Kerjasama dengan kepala sekolahnya dengan kita. Bahkan di sana dipasang pondok pesantren kerjasama SD negeri 10 Tumi Jajar kerjasama dengan pondok pesantren Nurani Sifa. Jadi anak-anaknya bawa ke sini. Nah nanti pesantren Ramadan kita juga sebagian yang akan ngisi mereka. Jadi lebih enak dan anak-anaknya ke sini. Kemudian untuk SMP di sini SMP kita sudah banyak, termasuk di MHM ada, tempat Al Mujadid ada. Ini banyak yang ngajak kerjasama. Anak-anak yang sekolah di sini, yang mondok di sini, mereka sekolahnya di luar dulu nggak apa-apa. Dan bahkan ada program dari SMP-nya Al Mujadid itu kalau dia sekolah sana mondok di sini ada bantuan kambing 1 ekor katanya persiswa. Yesus ini udah ada beberapa yang untuk setiap mondok. Ada kemauan pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan setelah tapi bersamanya bersama. Itu mengiringi pasti ada itu. Bahasa kumbian mengintili. Oke, Mbak Yai. Kemudian apa yang menjadi harapan jenengan ke depan? Ya, monggo. Podcast neng pinggir jalan ini lagi ya. Kan gini, kalau di ruangan itu sudah banyak orang yang terkenal ya. Tapi per hari ini Warta Jamaah Institut Bapak itu bangun podcast bukan untuk menjadikan seseorang atau sesuatu itu menjadi terkenal, tapi bagaimana sendang-sendangnya ini bisa menjadi jembatan orang baik untuk ketemu dengan hal-hal yang baik. Alhamdulillah. Jadi harapan saya ini memang pondok ini kedepannya akan bertambah bertumbuh kemudian bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain atau manusia yang lain. Di sini tentunya kita program planning ke depannya ini rencana kita adalah 1, membuat pendidikan formal nantinya. Kemudian kita akan pisahkan pondok putri dan pondok putra. Jadi pondok putri sebelah sini ini pondok putri, sebelah sana pondok putra. Jadi posisinya nanti kita akan sekat, jadikan satu di sini posisinya. Nah kemudian kalau kita sudah ada kayak gitu juga kita entrepreneurnya kita akan perkuat. Dan beberapa teman sudah banyak yang berumah ya Pak, nanti kalau kegiatan-kegiatan kita akan bantu dari SMK banyak, dan kita afiliasinya banyak sekolah karena kebetulan kita juga berasal dari sekolah, makanya afiliasinya banyak sekolah. Gitu. Itu Mas, jadi harapannya ke depan, ayo masyarakat yang memang duwe bocah kira-kira pengen ngaji, terus kemudian sekolah sekitar sini kita akan bantu, dan kemudian untuk pendidikan yang lain termasuk juga
life skillnya, keterampilannya juga kita akan bantu. Khususnya adalah pertabiban dan pengobatan. Itu Mas Waldo. Oke, ini menjadi luar biasa. Saya cocok sekali. Artinya kan gini, dikatakan pondok modern juga enggak gitu kan. Mereka punya standar dan ini. Tapi bagaimana pondok pesantren yang notabene bahwa kita tetap junjung nilai-nilai kitab kuningnya kan gitu ya, kitab kuningnya. Tapi secara intelektual untuk mereka bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat di kemajuan zaman itu juga jenengan bangun. Itu yang membuat beda dan itu juga yang membuat jadi luar biasa. Nah kemudian ini Mbak Yayi, teman-teman JMSI, insya Allah lah saya secara pribadi rumongso yo bangga bisa panggil dengan jenengan setelah lama tidak ketemu. Kemudian ketika memang nanti apa yang sekira-kiranya dari bagian JMSI ini bisa menjadi satu manfaat untuk kita jalan sama-sama di jalannya Allah ini, monggo kursa aja enggak apa-apa. Kalau saya kan jelas manusia yang paling tidak berzazi dan tidak punya skill. Yang penting skillnya masih berjalan. Kemenangan saya adalah skillnya bisa untuk jalan. Oke, Mbak Yayi, terima kasih. Hari ini kita bisa ajak ngobrol di pinggir kali yang luar biasa. Nanti saya harap ini juga bukan pertemuan kita yang terakhir. Saya kepingin suatu saat kita juga bangun lagi untuk mengedukasi masyarakat, baik itu secara kesehatan holistik maupun secara pemahaman keimanan kita sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah nih. Amin. Untuk doanya sama-sama dan jangan kemana-mana. Untuk Tubaba yang luar biasa, mari kita beri salam Tubaba. See you.